Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, suri utama dan terbaik kita yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta pengikutnya senantiasa istiqomah dengan kesulitan. Dan semoga telah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Gimana kabar Bunda? Alhamdulillah. Ya, seperti biasa ya, sebelum kita mulai kajiannya, sebelum Ustaz Muhammad Wahyudi, kita tilawah terlebih dahulu. Melanjutkan tilawah yang kemarin yang akan dipandu oleh Mbak Riri. Ada Mbak Riri, kami ayat 93 Sekarang 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Qul inna kana sa'akum darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nasi wa tamannawul mauta in kuntum shadiqin. وَالَّذِينَ
ma yakfuru biha illal fasiqun. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Wa lamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala yakfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Walau annahum amanu wattaqaw lamasu'atun min indillahi khair. Law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin
bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu
walillahil masyriqu wal maghribu wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim wa qalu takhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayat kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim tasyabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahil Alhamdulillah Ustaz ya sudah hadir. Langsung saja kepada Ustaz Wahyudi kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengurus kajian Al-Quds, yang saya pengurus Outreach Kebumen, dan juga kepada ibu-ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, rahimahumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa kembali bertemu untuk sama-sama mengkaji Al-Quran. Semoga kajian kita ini menjadi sebab Allah ridho kepada kita semua, memberikan nikmat ilmu yang manfaat, yang berkah, dan kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur mendapatkan nikmat akhir yang husnul khotimah. Alhamdulillah, mari kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan di ayat keberapa, Bu? Ayat keberapa kita? Ayat ke-4. Kemarin sudah sampai ke-4. Ayat ke-3. Sekarang ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya ulangi sedikit, kita flashback sedikit dari ayat kedua ini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ayat kedua ini Allah memberikan statement, memberikan pernyataan sekaligus garansi kepada kita. Dzalikal kitab ini itu la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali di dalam. Ya, harus kita bahas. Terus fungsinya untuk apa? Isinya untuk apa dan difungsikan untuk apa? Hudan lil muttaqin, untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa secara umum. Secara khusus, secara umum dalam ayat yang lain hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi secara khusus yang akan mendapatkan manfaat luar biasa itu orang yang muttaqin. Karena kalau kita fokuskan hanya muttaqin saja, seakan-akan orang kafir tidak bisa mendapat petunjuk. Berarti nanti malah
fungsinya jadi kurang. Padahal Quran itu adalah termasuk petunjuk kepada orang yang belum muslim pun bisa menjadi petunjuk sehingga menjadi muslim. Itu misalkan contohnya Umar bin Khattab itu ya karena mendengar Quran dibaca oleh adiknya terus kemudian tergugah, terus kemudian masuk Islam. Jadi termasuk ini adalah hudal linnas secara khusus, tapi hudal lil muttaqin. Okay. Nah, terus yang perlu kita ingat ini tadi, Quran itu hudan. Maka yang lain itu adalah keutamaan-keutamaan yang lain itu bukan fungsi utama. Jadi, saya kasih contoh misalkan biasanya orang itu sudah mulai salah ya. Baca Al-Waqiah kenapa? Biar rezekinya lancar. Bukan itu fungsinya Quran. Fungsinya Quran itu hudan untuk menjadi betul. Bagaimana biar bisa jadi petunjuk dipahami, bukan hanya di ini order ini sudah bagus, sudah membaca, oh itu sudah keren itu dewan juz. Tapi jangan berhenti di membaca karena fungsinya Al-Quran lebih kepada hudan, betul. Selain membaca juga harus tahu ini maknanya apa. Yasin, kalau ada orang meninggal bacakan Yasin, iya oke. Tapi maknanya Yasin itu apa? Ada di dalam Yasin itu banyak kita diajak mikir itu artinya. Tetapi nggak pernah lagi, sudah jarang di orang memahami maknanya, memahami pesannya, memahami petunjuknya, sudah banyak khasiatnya. Itu berarti sudah keluar dari fungsi aslinya, ya, sudah keluar dari fungsi asli. Apalagi ayat kursi, oh itu nunggu ketemu pocong dulu baru dibaca. Padahal maknanya kan bukan begitu. Ayat kursi itu ayat yang berbicara dari awal sampai akhir itu hanya tentang Allah. Sehingga kalau kita pengen kenal Allah, pahami ayat kursi. Tapi enggak, ayat kursi itu ayat kalau nunggu ketemu setan. Ini enggak benar ya. Ini sudah tidak sesuai dengan yang dimaksud Rasulullah. Kita lanjutkan. Ini hudan lil muttaqin, harus ingat fungsinya Al-Quran hudan. Maka kalau pengen hidupnya ya terarah, pengen hidupnya sampai kepada tujuan mengapa manusia diciptakan, pakai Al-Quran. Nah, lanjut. Nah, siapa sih yang dimaksud Al-Muttaqin? Yang akan mendapatkan nikmat petunjuk ini siapa? Mendapatkan nikmat petunjuk dari Quran siapa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, dia harus punya keimanan percaya kepada yang ghaib. Jadi iman itu objeknya itu yang ghaib, bukan yang nampak. Sudah kita bahas. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Keimanannya kemudian mendorong dia untuk melakukan amal, dan amal yang paling utama itu adalah sholat. Mengapa kalau sholat yang utama? Sholat itu pembentukan karakter. Sholat itu pembentukan kepribadian. Kalau sholatnya sudah benar, maka aktivitas amaliyah yang lainnya dipastikan benar. Kalau sholatnya benar, aktivitas amaliyah ibadah ataupun perbuatan muamalahnya pasti benar. Ya, sehingga kalau orang ingin membenahi dirinya, saya kok ingin memperbaiki diri, gampang, perbaiki sholatmu. Dengan memperbaiki sholat bukan hanya gerakan dan bacaannya, tapi juga batinnya. Diistilahkan di dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Yang kedua, alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Jadi memperbaiki sholat dua. Yang pertama, jaga sholat. Berarti jaga apanya? Mulai dari sesucinya dijaga dulu, kemudian gerakannya bagaimana yang benar, bacaannya yang benar bagaimana, kemudian pemahaman apa yang dibaca, kemudian baru belajar khusyuk, atau kemudian melanjutkannya dengan yang batinnya, yaitu mengkhusyukkan diri menghadap Allah. Nah, itu sholat. Wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sudah kita bahas kemarin juga ya. Jadi, dan dari apa yang telah
kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Perhatikan urutannya. Dan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Kemarin sudah saya wanti-wanti, ingat ini, kalau kita ingat ayat ini, ikhlas itu gampang. Ya, ikhlas itu gampang. Mengapa? Urutannya kita diberi dulu oleh Allah. Setelah Allah memberi kita, sebagian yang diberi itu kita berikan, kita infakkan. Berarti kita sebenarnya tidak pernah memberi. Kemarin sudah saya tanya, ketika kita punya uang 1 juta, kemudian kita berikan, kita infakkan 200.000, sebenarnya apa yang kita berikan? Sudah ada, kita penerima 800. Artinya ya, karena kita kan itu dari Allah 1 juta, kita disuruh memberi misalkan 200, berarti 200 itu hakikatnya yang memberikan siapa? Allah. Kita penerima 800. Ya, saya logikakan sama seperti keran. Dengan lihat keran itu kalau dibuka keluar air. Apa yang memberi air keran? Yang memberikan air apa berarti keran? Dari mana airnya? Dari sumber air. Nah, terus keran, kan ini keluarnya dari keran. Keran cuma memanggil, dan keran nggak bisa mengklaim saya sudah memunculkan air, nggak bisa. Kamu justru sedang terbasahi. Ketika keran mengejarkan air, kamu bukan sedang memberikan, kamu justru sedang mendapat. Lu sedang mendapat kok bangga. Jadi kalau kita ingat ini, ingat urutannya Quran, ikhlas itu mudah. Misalkan sholat sama, kita sholat itu rasakan apa? Jangan rasakan ya Allah, ini saya sudah sholat. Tidak. Kita sholat itu justru kita berarti sedang diberi sehat, sedang diberi iman, sedang diberi Islam, sedang diberi hidayah. Berarti ketika kita sholat, kita sedang mendapat. Makanya setelah sholat harusnya alhamdulillah. Makanya Rasulullah ditanya, jenengan sudah diampuni dosanya yang dulu sama yang nanti, kok masih sholat sampai seperti itu, sampai bengkak? Jawabannya Rasulullah gimana? Alam akun abadan syakur. Masa saya kok tidak bersyukur? Jadi sholat itu termasuk sebagai ekspresi kalau kita bersyukur. Tapi ketika sudah sholat kita lebih bersyukur lagi. Kita lanjut sekarang ayat ke-4. Keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina, dan orang-orang yu'minuna, yang beriman siapa mereka, bima, kepada sesuatu atau kitab, unzila, yang telah diturunkan, ilaika, kepadamu. Kalau kita terjemah bebas, dan orang-orang yang mereka beriman kepada sesuatu yang telah diturunkan kepadamu. Apa sesuatu yang diturunkan kepada Rasulullah? Ada 2 yang diturunkan. Yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Hikmah. Kitab itu bentuknya Al-Quran, hikmah itu bentuknya sunnah-sunnah Rasulullah. Tadi yang diberikan kepada Rasulullah ada 2. Yang pertama kitab, yang kedua hikmah. Kitab bentuknya Al-Quran, hikmah bentuknya sunnah. Orang yang muttaqin, cirinya berikutnya adalah orang yang beriman kepada apa yang diberikan kepadanya. Ingat, diberikan. Berarti Rasulullah bikin atau buatan? Sesuatu yang diberikan kepadamu. Berarti Rasulullah membuat sendiri apa hanya menerima? Menerima. Pertanyaannya, siapa yang memberi? Allah. Nanti kita bahas. Wama, dan sesuatu unzila, yang diturunkan. Kembali yang diturunkan, berarti ada yang menurunkan. Yang menurunkan siapa? Dan yang diturunkan min qablika, sebelummu. Perhatikan, saya kasih analogi. Ada datang ke musola Al-Ikhlas, datang ke musola Al-Ikhlas, atau datang ke order lain. Ada utusan dari bupati misalnya, utusan dari bupati. Terus kemudian ada apa? Ini saya utusan dari bupati. Dengan pasti tanya, loh, ada surat tugasnya punya? Ini ada surat tugasnya. Bawa surat tugas
bahwa semua bukti-bukti yang mengisyaratkan itu adalah membuktikan dia utusan bupati. Akhirnya dengan percaya, oke, dengan utusan bupati. Terus wonten apa? Niki wonten undangan. Ada undangan agar datang di tanggal 20 salah begitu ya, dengan diundang. Ini nanti di tanggal itu jenengan akan datang ya. Kalau jenengan percaya benar-benar ini utusannya bupati, datang ya. Jadi ketika kita percaya meyakini Al-Quran dan Sunnah itu dari Allah, sementara Allah itu siapa di dalam surat Al-Fatihah? Rabbul Alamin, yang mencipta dan yang mengendalikan alam. Maka kalau kita yakin Al-Quran itu dari Allah, Sunnahnya Rasulullah itu dari Allah, harusnya kita mendengar perintah ataupun larangannya, sikap kita harusnya gimana? Sami'na wa ata'na, sendika dawuh. Harusnya kan begitu kalau iman. Oleh karena itu ciri al-muttaqin dia harus iman. Karena orang yang benar-benar beriman, benar-benar punya keimanan, dia akan otomatis sendika dawuh. Dia akan mengalahkan pikirannya sendiri. Dia akan mengalahkan nafsunya, mengalahkan pikirannya, mengalahkan logikanya sendiri, dan tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Saya kasih contoh misalkan ada orang menyakiti saya, entah dengan menghina, entah dengan apa, misalkan utang dan membalikan atau apalah yang menyakiti saya. Sebagai manusia saya marah banget. Ya. Bawaannya sebagai manusia gregetan betul. Tapi ketika Allah terus mengatakan idfa billati hiya ahsan, harusnya kamu balas keburukan itu dengan kebaikan. Itu kata Al-Quran. Maka harusnya saya merespon dengan bagaimana? Sami'na ya Allah, meskipun sebenarnya saya marah karena jenengan yang perintah, ya saya manut. Coba pertanyaannya, kebanyakan dari kita manut Quran atau manut karepe kiamat? Mengapa kok seperti itu? Karena kurang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini kita harus pegang Quran ini benar-benar, jangan hanya dibaca, tapi juga kita rasakan isinya, rasakan ini itu dari Allah. Loh, kita itu ketemu bupati, ketemu presiden aja mundur-mundur. Ya. Dan ini bayangkan ini itu dari Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kadang kita itu kan pikirannya hanya terkait kehidupan kita sendiri. Allah itu yang menciptakan semua. Maka di dalam surat Al-Fatihah sudah diawali bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Dan terus kemudian Allah berfirman kepada kita dengan menggunakan Al-Quran ini, ya, disampaikan pesannya kepada kita melalui Rasulullah. Kalau kita sudah iman, harusnya kita sami'na wa ata'na. Katanya iman, tapi kok belum sami'na wa ata'na? Imannya masih bolong. Maka otomatis orang kalau imannya kuat, takwanya juga kuat. Ini sudah bawaan. Makanya di sini disyaratkan di depan siapa al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kenapa kok harus kita iman kepada kitab-kitab yang dulu, kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya? Kenapa? Agar kita punya keyakinan Islam yang dibawa Rasulullah itu bukan agama baru. Padahal kita itu mengikuti orang-orang Barat itu, Islam itu seakan-akan dibawa oleh Muhammad. Makanya di dalam agama kita Al-Quran menyebut berulang kali apa? Hadits tabi millata Ibrahim. Nabi Muhammad itu mengikuti juga agama Ibrahim. Kenapa kok langsung pada Ibrahim? Karena Nasrani dan Yahudi sudah melenceng. Nasrani dan Yahudi sudah melenceng. Akhirnya Rasulullah disebut langsung naik ke atas. Sebenarnya Islam dengan Nasrani dengan Yahudi sama. Sebenarnya sama.
Nah, tapi kemudian karena Nasrani dan Yahudi sudah melenceng, oleh Al-Quran ditarik naik ke atas. Anit tabi millata Ibrahim hanifah, ikutilah ajaran agama Ibrahim. Nah, sudah. Terus apa fungsinya? Agar kita ingat yang pertama tadi, Islam ini bukan agama baru, agama yang ada, yang itu menuntun manusia sejak manusia pertama, Nabi Adam alaihis. Terus kenapa memangnya kalau kita yakin itu, kita kemudian yakin ini adalah agama fitrah? Apa yang dimaksud agama fitrah? Bahwa ajarannya pasti sesuai dengan karakter manusia. Pasti ajarannya, tata tertibnya sesuai dengan karakter manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam, ajaran agama yang bertentangan dengan karakter manusia. Saya ambil contoh. Di luar negeri, di luar negeri atau entah di mana saja, ada orang-orang yang tidak mau menjalin hubungan laki-laki dan perempuan dengan model pernikahan. Semua apa yang semua nikah, pokoknya pengen mau ya sudah jadi, nggak perlu ada menikah. Tapi realita membuktikan kedamaian jalinan hubungan laki-laki dan perempuan itu diperoleh dalam pernikahan atau di luar pernikahan. Itu realitas membuktikan. Ya. Kemudian contoh yang kedua, contoh yang kedua. Misalkan apa yang diperintahkan oleh agama, disuruh memaafkan, dilarang untuk marah-marah, la taghdab wa la tarjanna. Fa'fu wasfahu, maafkan, toleranlah kamu. Pertanyaannya, yang lebih cocok dengan kedamaian hati seseorang itu marah atau memaafkan? Memaafkan. Jadi ajaran Islam itu sudah pasti cocok dengan karakter manusia. Al-Quran melarang minum minuman keras, ya, khamar misalnya. Wah, ada orang bilang nggak apa-apa, terbukti. Bahkan kemarin itu semua mata terbelalak ketika Piala Dunia dilaksanakan di mana, Qatar, ya. Ternyata di Qatar itu keras sekali, orang nggak boleh bawa minuman keras. Apa yang terjadi? Tidak terjadi adanya pelecehan terhadap para perempuan, karena orang sadar semua. Sedangkan kalau minuman keras orang jadi tidak sadar, menggoda sana goda sendiri, nggak tahu itu siapa. Itu fitnah. Ya. Jadi mana tadi wa unzila min qablik, dan meyakini mengimani juga kitab-kitab atau ajaran yang diturunkan sebelum Rasulullah, untuk kita sadar ini bukan agama baru. Ini agama yang sudah turun menurun. Jadi kalau kita bilang jangan lupa sama nenek moyangnya, justru kita ini yang nggak lupa. Paham ya? Justru kita ini yang tidak lupa kepada nenek moyang, karena ini adalah agama yang pertama turun ketika manusia turun di bumi. Paham ya? Nah, terus kemudian Bama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini ada penegasan. Akhirat itu nampak apa betul? Nampak betul? Tidak kan ya? Tidak kelihatan. Berarti termasuk ghaib betul? Berarti sebenarnya ini sudah diucapkan di awal. Di awal sudah alladzina yu'minuna bil ghaib. Harusnya ghaib sudah mencakup akhir. Tapi di sini ditegaskan wa bil akhirati hum yuqinun. Ada penegasan. Padahal sebenarnya sudah dikandung oleh kalimat pertama, tapi di sini ada penegasan. Ciri dari orang yang beriman, dia punya keyakinan yang kokoh kepada akhirat. Karena keyakinannya kokoh, orientasinya itu akhirat. Orientasinya akhirat, tidak pernah orientasinya dunia. Orientasinya selalu akhirat. Menariknya, orang yang punya orientasi akhirat itu pasti kokoh di dunia. Ya, kokoh di dunia. Istilah sekarangnya itu tidak terbeli. Ya, saya ambil contoh zaman Rasulullah.
Ada namanya sahabat Bilal bin Rabah. Ya, beliau setelah masuk Islam karena seorang budak itu dimiliki oleh tuannya. Wah, disiksa macam-macam. Hanya disuruh berpindah agama, tidak bergeming sama sekali, tidak ada satupun kata yang diucapkan kecuali ahad, ahad, ahad. Kenapa kok tidak bergeming disiksa begitu parah? Karena keyakinan ini semua akan tergantikan di akhir. Mengapa sahabat Abu Bakar terus kemudian datang, udah ini dijual berapa? Dijual dengan harga yang mahal, tetap dibeli. Karena punya keyakinan apapun yang saya keluarkan akan digantikan oleh Allah. Sehingga orang-orang yang beriman sampai kepada tingkat yakin kepada akhirat, dia berani melakukan hal-hal yang luar biasa karena punya keyakinan bahwa semua itu tidak ada yang sia-sia. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, prakteknya apa? Seorang ibu yang yakin kepada akhirat, dia akan dengan tulus ngurusi anaknya, melateni anaknya, mengajarkan anaknya, mengenalkan tentang Allah kepada anaknya. Betapapun mungkin namanya anak lain sama kemari sulit diatur, karena dia yakin ini investasi akhirat saya, dia akan dengan tulus melateni, ngurusi anaknya. Beda dengan ibu-ibu yang misalkan tidak punya keyakinan tentang akhirat, anaknya rewel kasih HP, ini diem, nggak ngurus bagaimana pendidikan anak. Anaknya tidur sampai siang dibiarin karena tidak punya keyakinan tentang akhir, sehingga tidak muncul kesabaran. Saya sudah masih ingat dulu, saya dari dulu itu nggak paham. Saya baru paham ya sudah akhir-akhir sudah mulai mustahil, saya baru paham. Dulu abah saya itu sering kalau saya pulang dari pesantren itu kalau nasihati saya, dan di wong sing sabar. Sabar itu apa toh? Telaten. Ya mesti begitu. Saya masih ingat sampai sekarang. Sabar itu apa toh? Telaten. Maksudnya bagaimana? Ya, menjaga gejolak-gejolak yang muncul untuk kemudian tetap istiqomah melakukan kebaikan. Itu yang dimaksud sabar. Dan untuk bisa sabar harus ada kekuatan yang mendorong. Apa kekuatan yang mendorong ini? Alladzina yu'minuna bil akhirati hum yuqinun, keyakinan akhirat. Makanya saya pernah cerita itu ada seorang, kayaknya sudah pernah saya ceritakan di sini, ini kita ulang. Ada seorang Yahudi yang punya kurma di depan rumah. Kurmanya itu mentiung ke arah orang orang muslim yang miskin, ya. Terus kemudian si anaknya muslim yang miskin ini suatu pagi ngambil kurma yang jatuh di depan rumahnya, namanya anak kecil. Si Yahudinya marah, disuruh melepeh, keluarkan, padahal sudah dikunyah, sudah mau ditelan, disuruh melepeh. Ketahuan para sahabat, ceritanya sampai ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang ke seorang Yahudi itu, kamu yang punya ini, kurma ini, sudah ikhlaskan kurma ini untuk si orang miskin ini, dan saya akan menggantikan kurmamu di surga. Saya akan menggantikan kurmamu tapi di surga. Namanya Yahudi buatan iman. Sudah, kok di surga kalau mau digantikan sekarang, karena tidak iman, tidak punya keyakinan terhadap akhirat. Terus Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah, ya sudah, Rasulullah juga nggak punya. Nah, beliau balik kedengaran sahabat yang kaya datang. Tadi Rasulullah menjanjikan dapat ganti kurma di surga. Langsung dia datang. Kamu beli berapa? Kamu mau dibeli berapa? Langsung dia minta, saya mau digantikan 40 pohon kurma. Dari satu kurma mintanya diganti 40. Tapi sesahabat ini, oke, deal. Langsung saya ganti. Kenapa kau mau? Karena ada keyakinan terhadap akhirat. Sehingga sholat jamaah digambarkan oleh Rasulullah. Kalau saja manusia tahu keutamaan sholat jamaah, dia akan rela ngesat dari rumah ke masjid hanya untuk jamaah. Kalau saja tak tahu, kok betul tahu, jadi tenang saja, ada tenang saja, nggak tahu ya. Nah, itu namanya
wabil akhiratihum yuqin. Ya, ibu-ibu juga begitu, para perempuan kalau tahu betapa utamanya taat kepada suami yang dijanjikan oleh Allah. Itu taat semua itu. Loh, sama orang bapak-bapak juga begitu. Kalau saja tahu apa yang Allah siapkan untuk suami-suami yang baik kepada keluarganya, pasti nggak ada suami yang KDRT. Kalau sudah kita menyebut perintahnya itu kan apa kitanya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang terbaik. Itu kalau dia yakin pada akhirat, kalau dia yakin iman kepada Quran, harusnya nomor tadi jawabannya. Sami'na mungkin sendiri kau jauh. Maka di ayat yang lain ini bapak-bapaknya cuma dua ini yang ada. Oh ada satu lagi. Itu ada ayat itu yang unik. Saya kalau pas kecewa sama istri itu ayat ini saya ingat-ingat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsir. Kamu pergaulilah istrimu dengan cara yang terbaik. Kalau ternyata mereka mengecewakanmu, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu tapi justru ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Oh, itu Quran yang bilang. Agar kalau istri terkesan kok ngomel, tampaknya mengecewakan ini dan itu, sebagai seorang suami kalau paham Al-Quran, dia akan tetap baik sama istrinya. Karena kata Allah, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi justru di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Bukan hanya kebaikan, tidak, kebaikan yang banyak. Fasa al-makron syai'at wa yaj'alallahu fi khairan katsir. Khairan katsir, kebaikan yang banyak. Makanya ada cerita zaman dulu itu, ada wali, dulu ada wali yang beliaunya sakit toknya juga kerasa wali. Itu apa namanya? Suatu saat ada sahabatnya zaman mondok datang, tanya, suamimu kemana? Kata istrinya dijawab, ibu, suami saya lagi di mana, di hutan nyari kayu bakar. Semoga saja dimakan harimau. Dua mantan istri kok kayak gitu. Jenengan tak bosan sampai nonton. Semoga dimakan harimau. Terus banget kali suaminya. Akhirnya si sahabatnya beneran datang ke hutan nyari temennya yang zaman ini di pondok itu tadi. Terus kemudian apa ternyata yang terjadi? Ketika temannya ini sudah siap dengan kayu bakar yang mau dibawa, ada harimau yang kemudian standby, ya standby untuk mikul kayu yang dibawa oleh si orang soleh ini tadi. Jadi kelihatan keren sekali. Pulang itu kayu bakarnya sebongkok itu dibawakan siapa? Harimau. Nah, ternyata beberapa tahun lagi temannya ke situ lagi, langsung pulutan nyari, temannya sudah tidak lagi dikawal harimau, pun mikul sendiri. Ternyata apa yang terjadi? Istrinya yang judes mati sudah dapat istri yang solehah sekarang. Jadi yang bikin jadi wali justru nomor istri yang judes. Makanya ibu kalau ingin suaminya jadi wali, judes lah ya. Betul begitu kesimpulannya ya. Jadi para suami yang bisa tetap bersabar dengan kondisi itu justru meningkatkan derajat. Sebaliknya ibu juga sama. Kalau dengan misalkan kadang-kadang suaminya kurang baik ini, kalau bersabar atas itu justru menjadi yang terbaik. Nah, ini cara Al-Quran. Nah, kalau kita sudah iman kepada Al-Quran, harusnya sami'na. Tapi biasanya pakai pikirannya sendiri. Buatan cari kalau versi Quran gimana ya? Kalau nasihatnya Rasulullah bagaimana? Nah, harusnya kita kalau iman itu setiap ada problem jangan mikir dulu. Jangan mikir dulu. Maksudnya gimana jangan mikir dulu? Cari tahu versi Al-Quran disuruh apa, versinya sunnah disuruh apa. Cari tahu dulu. Saya ambil contoh ini yang saya praktekkan. Kalau punya masalah, jangan nanti gak ada masalah betul. Oh sering. Ya sebenarnya semua orang itu punya masalah ya, hanya bentuknya beda-beda. Kalau punya masalah, jangan terus ngapain kalau punya masalah? Cari solusi atau apa? Istighfar dulu, alhamdulillah, mantap ya. Terus awalnya istighfar dulu, sama. Kalau punya masalah,
No? Terima dulu. Oke, bagus. Nama apa ini? Pasrah. Ayo kita perhatikan nasihatnya Quran untuk orang yang punya masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa, Allah akan membuat untuknya solusi. Berarti kalau ingin dapat solusi apa? Berarti kalau punya masalah apa yang perlu dicek? Saya sudah takwa atau belum? Itu benar. Jadi sesederhana itu, kalau punya masalah nggak usah bingung nanti kalau gitu. Cek yang pertama dulu, saya sudah takwa belum ya? Takwa dalam artian yang luas. Di dalam sholat saya bagaimana? Kalau dulu guru saya ngajari begini, kalau kamu punya masalah, ya pertama cek hubunganmu dengan Allah, ada masalah nggak? Kemudian cek hubunganmu dengan orang tuamu, ada masalah nggak? Cek hubunganmu, orang tua termasuk mertua, ya. Kemudian cek hubunganmu dengan istrimu atau istri dengan suamimu, cek ada masalah nggak? Kemudian hubunganmu dengan anakmu, ada masalah. Baru setelah itu hubungan dengan orang-orang yang keluar, ada masalah nggak? Itu namanya ngecek ketakwaan. Terkadang masalah itu justru sebenarnya bukan Allah ingin memberi kita beban, tidak, tapi untuk memberi kita peringatan. Tapi kita terus juga malah ingat, malah membagi buta. Ya, sebenarnya masalah itu adalah digunakan Allah untuk membuat kita kembali kepada Allah, tapi kadang malah bukan kembali. Nah, ini kelirunya. Nah, ini contohnya begitu ya. Jadi kalau Al-Quran, kalau kamu punya masalah, kalau kita langsung kata Al-Quran gimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Cek ketakwaan kita. Sholat kita bagaimana? Cek ketakwaan kita. Ya. Kalau punya masalah, itu contohnya. Maka kalau kita mengikuti Al-Quran itu jalannya. Tapi biasanya, wah juga selesai. Nah, ya ini. Ya. Tapi kalau kita ngecek ketakwaan kita, yakin itu ayatnya itu langsung, tidak pakai insya Allah. Biasanya kita kalau ngaji itu insya Allah nanti tidak pakai insya Allah, pasti ini. Quran kok yang bilang. Quran itu lari babi. Kita itu kadang keliru, kebanyakan insya Allah. Quran enggak bilangnya enggak pakai insya Allah. Wa may yattaqillaha, barang siapa kok takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Langsung Allah akan membuat untuknya jalan keluar. Tapi biasanya percaya bukan? Jadi itu Allah itu, tapi harus dilatih. Jangan kapan-kapan kalau punya masalah jangan cari jalan keluar dulu, tapi nopo takwanya dicek dulu. Nanti lihat bagaimana reaksi alam. Bagaimana reaksi alam ini terhadap janji Allah. Karena ini Rabbul Alamin itu Allah. Jadi orang kalau sudah mengikuti ini, ya alamnya nanti bereaksi karena itu hukum yang ditetapkan oleh Allah. Oke, saya sudah pernah cerita banyak lah di sini ya, pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak perlu saya ceritakan lagi. Saya ambil contoh satu saja. Saya pernah punya masalah anak saya itu zamannya COVID itu kan masalah yang kemudian muncul, salah satunya itu kan terkait handphone. Karena anak itu kan pada waktu itu sekolahnya daring, pakai handphone, pakai laptop. Dan pada waktu itu saya di luar kota, saya juga nggak bisa pulang. Akhirnya anak yang tidak bersama saya, paling nanti saya simak Qurannya, ya. Tapi terus kemudian hidupnya seharian dengan laptop. Sampai saya itu baru tahu anak saya itu sakit matanya itu, tapi dia nggak berani ngomong, saking kecanduannya. Kecanduannya saya baru tahu itu sudah sanawiyah. Waktu itu masih SD kelas 4 kelas 5. Sekarang sudah sanawiyah. Saya baru tahu dia kelas 2 sanawiyah. Ini matanya itu sudah minus 3 lebih, 3 dan 4. Saya kaget. Nah, saya ulangi lagi ceritanya. Pada waktu itu, ini contoh kasus saya. Saya karena orang lumayan tahu teknologi, itu laptop saya sudah saya tanami aplikasi sehingga bisa untuk ngecek apa saja yang dilakukan oleh anak saya. Suatu saat, ini baru saya ceritakan di sini kayaknya. Suatu saat saya kaget, saya lihat historinya, anak saya ternyata bukan anak saya. Laptop itu dipakai mengakses situs-situs yang tidak benar. Situs-situs yang tidak baik, pornografi. Waduh, saya langsung alat di sini muncullah kemarin ya. Saya dendam dulu.
Terus kemudian besoknya saya tanya, kakak tadi malam sampai jam berapa? Ini saya tanya juga. Intinya dia seakan-akan menyampaikan saya tidak melakukan itu. Padahal laptop ya hanya dia yang pakai. Okay? Akhirnya suatu saat sampai benar-benar ketangkap basah, dia laptop itu dipakai mengakses situs pornografi. Akhirnya saya marahi. Begitu saya marahi, ternyata saya baru tahu itu ternyata dia sama temennya yang memaksa akses itu temennya. Dia sebenarnya nggak suka. Dia nggak suka, tapi karena dia nanti takut kalau nggak diikuti, takut temennya nggak nemenin dia. Akhirnya dia masih. Wah, saya langsung ya Allah, ini gimana caranya? Sedangkan setiap hari dia